Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan untuk pembahasan materi bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini adalah video kedua yang kali ini akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ini adalah video kedua dari lanjutan video yang kemarin. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Ada 4 KD, kalian bisa baca sendiri. Dari KD ini, indikator pencapaian kompetensi untuk materi kali ini juga ada 4, silakan bisa dipelajari sendiri. Untuk kompetensi pengetahuannya, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Itulah tadi KD dari materi kita kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi. Untuk yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Hal ini telah diatur pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi, yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri adalah presiden. Berbeda dengan pemilihan presiden dilakukan melalui pemilihan umum, tetapi kalau menteri dipilih langsung dan diangkat oleh presiden. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Itulah tadi tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, ternyata Kementerian Indonesia ada klasifikasinya. Mari kita lihat pembahasan. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kalau kita klasifikasikan, kira-kira ada 3. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ini nama atau nomenklaturnya sudah secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua,
kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Nah, ini yang kedua ini termasuk dari Kementerian Agama, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Ada 19 kementerian. Kemudian, klasifikasi yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, ini yang termasuk dalam klasifikasi ini ada 8 kementerian, mulai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hingga Kementerian Sekretariat Negara. Ada 8 kementerian. Itulah tadi 3 klasifikasi dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Namun selain ketiga klasifikasi itu, ada namanya Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian, ada 4 ya. Nah, jadi yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, atau sering disingkat Menko Polhukam, artinya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, ini mengkoordinatori 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini mengkoordinatori 10 kementerian ini. Bisa dibaca sendiri ya, yang menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tentunya ini berkaitan dengan perekonomian negara. Ya, ada keuangan, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, hingga koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia. Maksud saya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini beberapa kementerian yang menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ada 4 yang menjadi bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Itulah tadi namanya Kementerian Koordinator. Artinya adalah yang punya tugas melakukan sinkronisasi atau koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Itu tadi klasifikasi kementerian negara yang ada di negara kita, negara Indonesia. Ternyata selain ada kementerian, di Indonesia ada lembaga pemerintah non-kementerian. Apa itu? Lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, contohnya apa lembaga pemerintah non-kementerian itu? Sangat banyak, ini saya tuliskan 18 saja. Contohnya ada Badan Intelijen Negara, Badan Informasi Geospasial, Arsip Nasional Republik Indonesia, BNN termasuknya ya. Banyak sekali. Ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian
yang ada di Indonesia yang juga tugasnya untuk membantu tugas dari presiden. Itu tadi materi kita pada hari ini mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.